Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fabianus Lagur. Saya adalah mahasiswa semester 2 kelas A Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek mengajar pada jenjang pendidikan SMP kelas 3. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salve. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Oke, baik. Sebelum kita memulai mata pelajaran agama Katolik, ini kelas 3C ya? Iya, Pak. Oke, kelas 3C. Oke, saya ambil daftar hadir dulu. Oke, pertama-tama duduk yang rapi, yang sopan, supaya bisa mengikuti mata pelajaran ini dengan baik. Iya, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Saya percayakan kepada adik Matilda. Ayo, pimpin kita dalam doa. Baik. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam Dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik. Syukur dan terima kasih atas penyertaan dan berkat masing-masing menjadi ibadah yang terpenting dalam suatu kehidupan bersama. Tuhan sebentar lagi kami akan memulai proses pembahasan kami pada hari ini. Semoga Engkau berkati kami agar proses pembelajaran kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya inilah doa dan permohonan yang dapat kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Pertama-tama saya perkenalkan nama dulu karena ini baru pertama kali saya masuk di kelas 3C ya, untuk agama Katolik. Saya baru pertama kali masuk di sini. Nama saya Fabianus Lagur, bisa kamu panggil Pak Fabi. Saya berasal dari Manggarai. Saya di sini di Kota Kupang sini baru 9 bulan. Ya. Saya baru pindah dari Yogyakarta. Oke, supaya saya kenal kalian, saya akan cek absennya. Kalau saya panggil nama dengan sebut nama panggilannya. Ya, Pak. Matilda 4, Hadir, Pak. Bisa dipanggil Hilda. Lado tidak hadir. Tidak hadir, Pak. Rene, Hadir, Pak. panggilannya? Oke, baik. Karena hari ini kalian hadir semua, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari satu subtema, yaitu Allah adalah sumber keselamatan sejati. Oke, ini adalah materi yang akan kita dalami, kita pelajari bersama-sama. Dan ada beberapa tujuan yang akan kita harus capai dalam mempelajari tema ini. Allah adalah sumber keselamatan sejati. Yang pertama itu, setelah kita mempelajari pokok bahasan ini, kita akan di akhir pelajaran kita akan menjelaskan bahwa manusia membutuhkan siapa? Manusia membutuhkan Allah. Membutuhkan Allah. Yang kedua, merumuskan ada beberapa pandangan-pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga,
menerangkan bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Yang keempat, kita akan menserikan atau menceritakan pengalaman dikasih oleh Allah. Dan yang ketiga, menjelaskan salah satu cara Allah menyelamatkan manusia dalam kitab Kejadian. Dan yang terakhir, kita akan mengimani bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah yang paling agung. Oke. Pertama-tama, sumber keselamatan kita umat manusia adalah siapa tadi? Allah. Allah sendiri. Nah, dia adalah asal dan tujuan hidup manusia. Sekaligus dia berkuasa atas hidup dan mati. Oke, satu pertanyaan Pak Guru akan saya lontarkan kepada kalian. Apakah kalian pernah mengalami atau mempunyai pengalaman akan dikasih Allah? Pernah. Oke, contoh salah satunya bagaimana? Contohnya pengalaman akan dikasih oleh Allah. Salah satu contoh misalnya apa? Ulang, Pak. Salah satu contoh pengalaman kalian bahwa kalian dikasihi oleh Allah. Anda mengalami atau mempunyai pengalaman akan dikasihi oleh Allah. Salah satu contoh misalnya, ayo, tahu? Tidak tahu, Pak. Oke, Pak Guru akan memberikan salah satu contoh bahwa kita dikasihi oleh Allah. Saat ini, apakah nafas kehidupan yang kalian alami saat ini, apakah itu juga salah satu bahwa tanda Allah bahwa Dia mengasihi kita? Itu adalah salah satu contoh bahwa Allah mengasihi kita, Dia memberikan nafas kehidupan kepada kita sehingga kita bisa bernafas. Nah, itu salah satu contoh Allah mengasihi kita. Oke. Sebelum masuk pada materi ini, kita pertama-tama kita akan mendengarkan satu cerita. Pak Guru akan bagikan ceritanya. Saya sudah siapkan. Silakan baca dua orang atau 3 orang bisa. Silakan baca. Saya beri waktu mungkin 5 menit, ya. Saya beri waktu mungkin 5 menit. Setelah itu kita akan mendalami isi dari cerita tersebut. Oke. Silakan dibaca 5 menit. Oke. Setelah kalian melihat cerita itu atau membacanya, coba lihat gambar ini. Ya, lihat gambar ini, ya. Amati baik-baik gambar ini. Mungkin ada pesan terkhusus buat kalian berkaitan dengan gambar-gambar ini. Oke. Baik. Sama tanya. Cerita yang berjudul Kerinduan itu mengisahkan tentang apa? Ayo. Seorang pemuda yang Oke, silakan siapa? Namanya siapa? Vince, Pak. Oke, Vince. Silakan Vince. Seorang pemuda yang ingin menemukan Yesus. Oke, menemukan Yesus. Oke, terus dia ingin mau menemukan Yesus. Terus bagaimana? Oke, baik. Setelah kalian baca tadi cerita tersebut dengan melihat gambar ini adalah beberapa pandangan-pandangan di masyarakat akan beberapa sumber keselamatan. Apakah ini adalah salah satu atau sumber keselamatan yang sejati? Tidak. Nah, tadi kita ngomong bahwa sumber keselamatan sejati kita itu siapa? Allah. Nah, oke, ini adalah beberapa sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat, pandangan
di masyarakat mengenai sumber-sumber yang sumber-sumber keselamatan di masyarakat awak melalui uang itu ini ada semacam apa namanya di sini bertapa gitu. Oke. Nah, cerita yang adik-adik sudah baca tadi itu pesannya untuk kita bahwa kita sebagai manusia, kebutuhan kita akan Allah bagaikan kebutuhan manusia akan apa tadi di cerita itu? Akan Tuhan. Nah, akan udara. Tadi di cerita itu seorang pemuda ketika dia berjumpa dengan seorang pertapa bahwa saya ingin apa tadi di situ? Bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Dan satu pertanyaan tadi di situ. Berapa besar kandungan? Dia menceritakan kebesarannya untuk merindukan apa? Allah. Oke. Nah, di akhir cerita itu ketika seorang pertapa itu mencelupkan dia di dalam air, dia tidak bernafas, dan seorang pertapa itu mengatakan bahwa apa yang kamu cari? Dia jawab apa? Udara. Nah, itulah pesan dari kita bahwa kita membutuhkan Allah itu ibaratnya seperti kita membutuhkan udara. Ya, membutuhkan udara. Karena kalau kita tidak ada nafas kehidupan, pasti kita Mati. Kita mati. Oke. Nah, kebutuhan kita akan Allah seharusnya merupakan kebutuhan yang mengalahkan kebutuhan lain tadi, misalnya uang dan segala macam. Nah, di dalam masyarakat kita masih ditemukan beberapa pandangan-pandangan yang sumber keselamatan yang terdapat pada harta benda yang akan menjadi jaminan keselamatan hidup. Oke, sekarang kita akan masuk pada teks kitab suci. Coba adik-adik lihat teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Yang membaca silakan. Berapa? Saya Pak. Oke, silakan. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedihlah hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli berpikir dari golongan Epikores dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupanya ia adalah pemberitaan ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakannya, bolehkah kami tahu ajaran baru yang kau ajar ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu, kami ingin tahu apakah arti semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak berkenan. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya,
Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak melayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberitakan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kata masing-masing. Sebab di dalam kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal ini. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada adik Vita ya telah membantu kita untuk membacakan teks dari kisah para rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Oke. Setelah mendengar tadi teks kitab suci, coba teman-teman apa yang kalian dapat dari teks kitab suci itu? Oke. Orang Yahudi menyembah patung. Oke, supaya membantu kalian dalam menjawab isi dari teks kitab suci tadi, yang pertama saya akan mengajukan pertanyaan. Pertama, bagaimana orang-orang Athena memahami sumber keselamatan hidupnya? Bagaimana mereka orang-orang Athena itu memahami sumber keselamatan hidupnya? Ayo, bagaimana mereka memahami sumber keselamatan hidupnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Bagaimana orang-orang Athena memahami sumber keselamatan hidupnya? Sumber-sumber keselamatan hidup orang Athena itu bagaimana? Oke. Baik. Orang Athena tadi itu melihat sumber keselamatan mereka itu dari mereka menyembah apa tadi? Patung-patung. Mereka menyembah patung-patung. Nah, patung-patung inilah yang mereka percaya bahwa mereka akan mendapat keselamatan dengan menyembah patung-patung. Oke. Ketika Paulus melihat mereka menyembah patung-patung di dalam cerita kisah para rasul tadi, bagaimana tanggapan Paulus?
Nah, dia sedih. Apa lagi? Dia marah tidak? Nah, dia marah, dia sedih karena melihat orang Athena menyembah patung. Ya, patung dewa dewi. Oke. Dalam cerita tadi, bagaimana tanggapan orang-orang Athena terhadap perkataan Paulus? Mereka tidak percaya. Ya, Mereka tidak percaya. oke. Mereka tidak percaya. Ya. Tadi orang-orang Athena terhadap perkataan Paulus ada yang percaya dan ada yang tidak Percaya. Ada yang tidak percaya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana pandanganmu tentang sumber keselamatan sejati bagi hidupmu? Apa sumber keselamatan sejati bagi hidupmu? Allah. Oke, Allah. karena kita diciptakan oleh Allah. Nah, Allah adalah sumber keselamatan sejati Sejati. bagi kita. Oke. Allah adalah sumber keselamatan sejati dan kita harus percaya kepada Allah. Allah adalah pencipta, awal dari segala kehidupan dan sekaligus menjadi tujuan hidup setiap ciptaan. Nah, kita ini juga termasuk ciptaan Tuhan. Karena itu sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa karya keselamatan Allah tetap berlangsung dari dulu hingga sekarang. Nah, kita saat ini juga dapat bernafas dan hidup sampai sekarang itu adalah bukti karya keselamatan Allah yang dapat kita syukuri. Ya, kita harus bersyukur, kita harus nikmati atas kasih Allah itu. Nah, lebih lanjut, bukti kasih Allah, bukti terbesar kasih Allah kepada umat manusia adalah dengan mengutus siapa? Yesus. Mengutus siapa? Putranya. Itu siapa? Yesus Ya, Kristus. Dia adalah Yesus Kristus. Allah mengirim putranya. Allah mengirim putranya kepada umat manusia sebagai salah satu tanda kasih yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Oke. Nah, kita juga karena kita telah mendapat kasih Allah, maka kita juga diharapkan untuk menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan sesama kita. Oke, salah satu contoh teman-teman yang bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sudah mendapat kasih Allah itu dari Allah sendiri dengan mengirim Yesus Kristus. Cara atau cara kita untuk menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam hidup kita itu seperti apa? Seperti membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Oke, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Apa lagi? Apakah adik-adik pernah menjenguk orang yang sakit? Pernah. Nah, itu salah satu cara kita untuk menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Salah satunya itu menjenguk orang sakit atau memberi kata-kata peneguhan kepada teman. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita telah membahas tentang Allah adalah sumber keselamatan sejati bagi manusia, bahwa salah satu-satunya sumber keselamatan kita adalah Allah sendiri, karena Dia adalah Sang Pencipta, dan kita harus bersumber pada kasih Allah juga. Karena itu, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, pertama-tama saya mengundang adik-adik untuk duduk yang rileks, yang sopan, bisa pejamkan mata. Oke, baik. Adik-adik yang terkasih, Allah kita sungguh baik hati karena kasihnya
kita diciptakan dengan martabat yang luhur. Karena kebaikannya pula kita masih dapat menikmati nafas kehidupan sampai hari ini. Kita juga diberikan orang tua yang penuh perhatian, selalu mendampingi dan membimbing kita. Karena itu kita harus selalu bersyukur atas setiap kasih Allah dalam hidup kita. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita akan menutupnya pula dengan doa. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan topik pembelajaran kita dengan tema beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Oke, kita tutupi mata les kita pada hari ini dengan doa. Satu orang yang pimpin doa, mungkin Sisil, silakan. Dulu saya Pak. Ya, silakan. Pak dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anak mengaturkan kebaikan kami. Hadiratmu karena begitu besar kebaikanmu kepada kami semua, sehingga dari tadi KBM kami hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jagalah kami, lindungilah kami agar kami tiba dengan selamat. Namun tetap kami puji dan kami muliakan diri dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Dan untuk minggu depan sebagai tugas untuk teman-teman, kalian diberi tugas untuk membuat refleksi secara tertulis tentang Allah sebagai sumber keselamatan dalam hidup kalian, hidupmu. Oke? Oke, Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa untuk minggu depan. Selamat siang Pak.